Saat ini Bang, kita situasi ini dalam keadaan COVID kan tidak menentu Bang. Nah, walaupun kita sudah memasuki ini normal nih. Nah, untuk saat ini Kobar yang terkonfirmasi COVID sudah mencapai berapa Bang? Iya. Saat ini terhitung kemarin ini tanggal 20, kita Kota Waringin Barat terkonfirmasi totalnya 3.527 ya, terkonfirmasi mulai dari awal gitu ya, total akumulatif. Kemudian yang sekarang aktif, artinya penderita aktif sebanyak 387 ya, 387. Kemudian situasi ini sebetulnya gimana? Kita tidak bisa terpisah dari kenaikan-kenaikan di daerah lain, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, Kota Waringin Barat itu mempunyai hubungan dengan kota-kota besar di luar Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Tengah, ya, Semarang, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian di dalam Kalimantan, Palangkaraya, Banjarmasin, jalur darat gitu ya. Nah, tentu ketika di tempat-tempat tersebut sebagai satu kesatuan epidemiologi itu mengalami lonjakan, Kota Waringin Barat juga sulit untuk menghindari lonjakan tersebut. Sehingga kenaikan ini tentu juga dipengaruhi oleh kondisi di tempat-tempat yang mempunyai kaitan dengan kita. Bang, kalau kita upaya untuk vaksin masih massal ini kan sudah menyeluruh nih, khususnya di Kobar ya. Nah, target vaksinasi massal ini sampai sejauh mana nanti? Baik, ada 3 senjata kita di dalam menuntaskan pandemi ini. Satu, tetap penegakan protokol kesehatan, ini kita kawal terus. Kemudian yang kedua, 3T kita, ini juga kita tata sebaik mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga, vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kita juga bergerak masif ya, terlihat sekali 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir. Hitungan kita sampai dengan bulan Juni nanti ya, target kita lihat di salah satu indikator sensitif vaksinasi. Indikatornya adalah vaksinasi lansia ya. Sekali lagi, kenapa lansia? Karena memang lansia ini adalah kelompok-kelompok yang memang harus kita prioritaskan untuk dilindungi dari aspek fatalitasnya. Sampai dengan kemarin ya, angka kita sudah 6.900-an, hampir 7.000 ya, 7.000 itu sudah sampai ke 43% lebih dari jumlah lansia yang ada di Kobar. Nah, kalau target vaksinasi lansia ini kita intensifkan lagi, kemudian sehingga di akhir bulan nanti kita sudah 60% lansia terlindungi, tervaksinasi, kita akan segera menyasar ke kelompok-kelompok lain. Jadi saat ini sasaran baru lansia gitu ya Bang? Sasaran yang sudah kita vaksinasi mulai dari tahap pertama dulu tenaga kesehatan ya, kemudian yang kedua pelayan publik, di dalamnya termasuk ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pelayan publik yang lain, baik itu pemerintahan, termasuk organisasi-organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, sesudah itu lansia dan pralansia ya. Nah, lansia ini yang sama-sama kita cermati, kita kawal sampai dengan akhir Juni, mudah-mudahan sudah 60% dari total lansia kita sudah tervaksinasi. Kalau kita melihat tingkat kesadaran masyarakat khusus lansia bagaimana Bang dengan adanya vaksinasi massal ini? Semakin kesini semakin baik gitu ya, karena lansia ini kan sosok dengan usia yang sudah lanjut, dengan kondisi fisik yang memang harus dengan pendampingan ya. Memang kita harus dengan kesabaran, dengan ketelatenan untuk bisa menjangkau semua lansia. Ada banyak pola teman-teman
Vaskes, Puskesmas mempunyai banyak pola bagaimana melakukan penjangkauan terhadap lansia. Ada yang bisa datang segar gitu, ada yang perlu pendampingan, didampingi oleh keluarganya. Ada juga Puskesmas kita itu mengembangkan pola jemput jemput lansia. Jadi mendatangi ke lansia, baik ke RT, ke kelompok-kelompok di masyarakat seperti Posbindu, PTM, dan bahkan Puskesmas mempunyai kreativitas juga untuk mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, ini dilakukan. Jadi memang ini tugas yang mulia gitu ya, untuk menyelamatkan, menyehatkan para orang tua kita sehingga mereka mempunyai ketangguhan dan kekebalan yang baik melawan COVID. Mungkin sebagai harapan Bang, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Semua bergerak bersama. Ya, sekali lagi pandemi ini bisa kita tuntaskan kalau semua lini bergerak bersama, termasuk vaksinasi. Ada tim vaksinator dari jajaran dinas kesehatan gitu ya. Kemudian ada penggeraknya, penggerak sasaran, ada yang penjemput sasaran, kemudian ada penyelenggaraannya. Nah, ketika itu sinergi, ya semua bergerak bersama, yang terlibat para pihak gitu ya, menggerakkan sasaran, kemudian mendatangkan sasaran, termasuk menata penyelenggaraannya supaya penyelenggaraan vaksinasi itu berjalan dengan baik dan tidak langgar protokol kesehatan. Tentu ini menjadi tugas bersama. Nah, ini yang terjadi di Kota Waringin Barat sampai dengan saat ini. Syukur alhamdulillah kita pertahankan. Mungkin Bang, kalau segi anggaran ada jadi kendala Bang? Kita disupport oleh APBD gitu ya, untuk penyelenggaraannya. Vaksin disupport full dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pengaturannya. Kemudian untuk penyelenggaraan yang lain tentu dengan anggaran daerah. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Apa Bang hari ini Bang? Vaksin? Wah, mantap. Pak, hari ini kegiatan vaksin massal ya? Ya, Target hari ini berapa Bang? target hari ini adalah 220 orang, Pak. Ya, untuk seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, mulai dari umur 18 sampai ke atas. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang, ini kan targetnya kan banyak ke lansia nih. Bagaimana kira-kira lansia saat ini untuk melakukan vaksinasinya? Lansia kurang lebih kami sudah mencapai kurang lebih ya di bawah, masih di bawah 50%, Pak. Tapi dengan harapan dengan vaksinasi massal ini semua akan tercover. Lansianya bisa diajak dan mudah-mudahan sudah bisa berangkat sehingga ada yang membawa lansia untuk vaksinasi di sini. Apakah ini ada keluhan atau memang biasa-biasa saja mereka dalam melakukan vaksinasi atau bagaimana untuk saat ini? Untuk saat ini masyarakat antusias dengan terbukti hari ini sekali buka nomor 200 saja dalam waktu sebelum jam 8 nomor sudah habis, Pak. Oh, jadi sesuai dengan target sudah habis terdahulu gitu Iya, ya? iya. Nah, mungkin harapan selaku Kepala Puskesmas Madarejo bagaimana Pak? Harapannya sih kami tiap hari akan membuka vaksinasi ini. Harapan masyarakat harus
harus segera divaksinasi untuk mencegah terjadinya kasus COVID-19 yang akan naik terus. Kita akan cegah dengan itu dengan vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin Bang ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa vaksinasi secara massal ini? Syaratnya tidak ada, hanya warga negara Indonesia berKTP dan berusia 18 tahun ke atas. Itu aja syaratnya. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain yang Tidak harus. ada. Hanya harus memiliki KTP dan usia di atas 18. Kalau untuk melihat uji kesehatannya bagaimana nanti? Nah, dari sini kita akan nanti dilihat, akan ada meja 1 yang namanya. Meja 1 ini akan dilakukan pemeriksaan fisik dulu, di mana peserta vaksinasi harus bebas dari batuk pilek, panas maupun sakit yang lainnya. Di mana dia akan screening secara kejujuran, kami akan terapkan bagaimana masyarakat itu jujur mengungkapkan apakah dia sakit atau tidak. Bila ada batuk pilek, tidak akan divaksinasi juga. Tapi mereka tidak diisolasi kan? Tidak. Jadi kan kita tidak melakukan pemeriksaan rapid antigen. Jadi untuk menghindari jangan sampai terjadi miskomunikasi ya di masyarakat ya. Mungkin karena mereka takut batuk sedikit, alergi. Nah, sehingga mereka kekhawatiran. Nah, mungkin untuk menghindari kekhawatiran ini sebagai dokter selaku Puskesmas Madurarejo bagaimana? Kalau ada yang bergejala batuk pilek dulu, hendaknya berobat dulu untuk menyembuhkan batuk pileknya. Kalau sudah batuk pileknya sudah sembuh, silakan untuk vaksin. Kita tidak akan melakukan pemeriksaan antigen karena bertujuannya adalah kita untuk mengcovernya COVID-19 ini secara menyeluruh. Jadi diharapkan masyarakat jangan takut ya, dengan ada isu-isu yang dianggap tidak benar gitu ya. Mungkin harapannya Pak Dokter selaku Kepala Puskesmas Madurarejo. Harapannya dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini seluruh lapisan masyarakat dapat divaksin. Itu sih harapan saya, biar cepat selesai COVID-nya. Nah, ini kan berbicara nih Kelurahan Madurarejo nih. Tapi seandainya warga masyarakat lain yang ikut bergabung di sini bagaimana kira-kira? Silakan Pak, mau dari KTP dari manapun kami terima. Tidak ada terbatas dari Kelurahan Madurarejo maupun Sidoarjo, Papa Pasir Panjang. Masyarakat dari manapun segala lapisan sama di sini. Jadi intinya ada pada KTP itu ya. Iya. Jadi tidak membedakan itu kelurahan ya. Iya. Ya dikhawatirkan kan mereka juga agak sedikit grogi kan, karena bukan wilayahnya. Tapi ini ada kepastian bahwa mereka siap untuk divaksin berdasarkan KTP itu. Terima kasih Pak Dokter. Demikian wawancara kami kepada Kepala Puskesmas Madurarejo Dr. Mahadi. Situasi ini kan hari ini vaksin massal nih. Nah, Abang selaku pihak keamanan lah untuk menyikapi dan melihat masyarakat saat ini bagaimana Bang kelihatannya Bang? Jadi untuk kegiatan vaksin dalam beberapa hari Bayangkara ke-10 ini, masyarakat terutama di wilayah Kota Waring Barat dan khususnya di wilayah Arut Selatan dan wilayah sekitaran Puskesmas Madurarejo sangat antusias sekali, karena yang pendaftaran yang kita siapkan sekitar 200 pendaftaran jam 9.30 sudah habis, dan masyarakat masih banyak yang masih menunggu antrian berikutnya. Jadi itu aja, dan sudah kita laksanakan sampai jam 09.30 sudah sekitar 100 yang sudah melaksanakan vaksinasi pada hari ini. Berarti konsen masyarakat terhadap untuk vaksinasi cukup tinggi gitu ya Bang? Ya, sementara ini cukup tinggi karena mereka sudah merasa dan meyakini bahwa untuk vaksin itu sangat diperlukan sekali dan sangat membantu tentang kesehatan. Kalau kita melihat warga nih Bang, apakah cukup warga Madurarejo atau umum sifatnya nih Bang, kelihatannya Bang? Jadi setelah kita ketahui lewat identitas mereka, yaitu kartu tanda penduduk, ada sebagian wilayah yang di luar Madurarejo, karena mungkin informasi yang kita sampaikan melalui media sosial masyarakat yang ada di sekitaran di luaran wilayah Madurarejo sudah mengetahui lewat. Oke, terima kasih Bang.